Selamat datang di New Tarot Indonesia. Di sini kita akan upload video untuk love reading ya, lanjutan untuk bulan Juni ini. Dan sekarang kita akan rekaman untuk zodiak Aries aja ya. Di sini kita coba lihat Aries apa aja sih pesan yang bisa aku sampaikan ke kamu di video kali ini untuk love readingnya. Dan juga ini akan aku bagi dalam 2 sesi ya. Sesi pertama kita akan bahas bagi yang berpasangan, kemudian sesi kedua kita akan bahas bagi yang single. Jadi di sini kita langsung aja mulai Aries dari yang berpasangan terlebih dahulu. Here we go. Bottom of the deck di sini ada kartu Two of Pentacles ya Aries ya. Gak ada masalah sih menurutku ya Aries ya antara kamu dengan pasangan kamu ini. Ini bisa jadi pasangannya suami istri, pacar, gebetan. Siapapun orang ini, aku sih ngelihat di sini hubungan kalian cukup stabil. Ada kartu Two of Pentacles, keduanya di sini merasakan adanya tanggung jawab di sini atau sebuah komitmen gitu ya untuk benar-benar menstabilkan hubungan ini, untuk menyeimbangkan hubungan ini. Jadi ini nggak cuma salah satu pihak aja yang effort di sini untuk benar-benar berkomunikasi dengan pasangannya atau sederhana seperti yang aku bilang menstabilkan hubungan ini, oke? Kalau misalnya kalian ada konflik ya sebelumnya atau mungkin ada misunderstandings, kamu mungkin sempat kecewa di sini dengan pasangan kamu, aku sih ngelihat situasi itu tidak menjadi permasalahan yang besar sebenarnya antara kamu dengan pasangan kamu ini ya Aries ya. Kayaknya seseorang di sini lebih mementingkan hubungan ini ketimbang di sini memperbesar masalah. Aku ngelihatnya kayak gitu ya. Aku tidak akan mendiskreditkan permasalahan kamu ya kalau misalnya memang ada konflik di sini sebesar apapun atau sekecil apapun itu. Tapi memang kayaknya kalian berdua itu tujuannya memang gimana caranya agar hubungan ini bisa berhasil, agar bisa tetap bertahan. Dan aku sih ngerasa berhasil ya strateginya di sini. Kayak kalian saling ngerti aja gitu loh. Kalian mungkin juga nggak terlalu mengumbar siapa yang terlalu bertanggung jawab, siapa yang melakukan ini, siapa yang melakukan itu, nggak terlalu membahas itu ya. Tapi intinya di sini kalian kayak ya udah kita berusaha untuk bertahan aja nih di dalam hubungan ini and that's it. Kayak gitu loh aku ngelihatnya Aries. Apakah itu buruk? Ya nggak juga sih, ini tergantung masing-masing individu ya. Standar kamu di sini dalam menilai hubungan yang sehat itu seperti apa, atau kesanggupan kamu di sini dalam bertahan ya atau kompromi dengan pasangan kamu, ya itu tergantung masing-masing individu. Aku di sini nggak akan menilai ini hubungan yang sehat atau tidak. Tapi kalau misalnya kita bicara dari segi kooperasi, kerjasama gitu ya, gimana kalian di sini bisa sama-sama mengerti satu sama lain, ini sih menurutku hubungan yang bagus ya, hubungan yang cukup sehat. Apalagi di sini keduanya sama-sama mengerti dengan tanggung jawab dalam hubungan ini, kemudian nggak terlalu memperbesar masalah. Karena menurutku ya kalau kita udah dewasa, kita tahu kan ada beberapa hal di sini yang kita harus tanggung jawab sendiri dan kita nggak bisa salahin orang lain. Nah mungkin itu yang kalian berdua sedang coba lakukan di dalam hubungan ini, Aries. Kita akan coba klarifikasi kartu Two of Swords dan King of Pentacles, oke?
Jadi gini Aries, aku ngeliat di sini ada kartu Key, Stork, dan ada kartu Ring dan juga Clouds. Di sini mengklarifikasi kartu King of Pentacles. Ini mungkin akan lebih resonate kalau misalnya kamu di sini situasi hubungannya kayak pacaran. Mungkin kalian di sini ada rencana untuk menikah ya Aries ya, atau bisa jadi ada rencana untuk rujuk misalnya ya bagi yang sudah bercerai. Hubungan kalian stabil, kayaknya kalian di sini sudah memiliki rencana yang cukup matang ya untuk benar-benar meresmikan hubungan ini atau maju ke tahap yang berikutnya. Oke, mungkin ada rencana untuk menikah di tahun ini. Mungkin perencanaannya itu bisa jadi di sepanjang tahun 2026 ini. Dan mungkin kamu akan menikah di tahun 2027 misalnya. Sorry ya, tenggorokanku kering. So, this is good. Ini menurutku bagus ya Aries ya kerjasamanya. Terlepas di sini permasalahannya apa, kita nggak akan digging into that gitu ya. Kita nggak akan fokus ke sana apa masalah kamu dan dia. Yang harus kita fokuskan di sini adalah gimana kamu dan pasangan kamu ini bisa sama-sama bekerja sama. Karena menurutku ya kesuksesan itu di dunia yang sekarang sangat dinamis kayak gini ya. Terutama kalau misalnya kita bicara soal relationship, di mana gampang banget sebenarnya untuk mencari pasangan di zaman seperti ini. Bekerja sama kayak gini susah. Dan kamu ketemu dengan seseorang yang mampu dan mau untuk bekerja sama dengan kamu. And that's a good thing, ya nggak sih? Karena jujur aja guys, di zaman serba dinamis kayak gini, kita bisa pacaran dengan siapa aja, kita bisa jatuh cinta dengan siapa aja, tapi nggak dengan semua orang kita bisa bekerja sama. Apalagi berkomitmen, ya nggak? Nah di sini aku sih ngeliat di sini ini bisa menjadi suatu hubungan yang balance, suatu hubungan yang potensial. Balik lagi apakah ini sehat atau tidak, aku nggak akan bahas ke sana karena itu kriterianya akan lain lagi. Tapi kalau misalnya dari segi kerjasama, gimana kalian di sini bisa sama-sama mencapai goal, ini hubungan yang cukup sehat. Oke. Aku sih ngerasa di sepanjang bulan Juni ini, khususnya dari tanggal pertengahan ini ya, aku upload ini hingga awal Juli, kemungkinan hubungan kalian akan semakin membaik situasi komitmennya, dan kalau misalnya kamu nanya saranku apakah ini layak dipertahankan atau tidak, ini sih sangat layak ya Aries ya untuk dipertahankan. Kita lanjut di sini untuk melihat oracle cards-nya bagi Aries yang berpasangan. Here we go. Forgiving and learning. True love. Very soon. Aries, kalau misalnya di sini kita bicara soal forgiving and learning, karena di sini ada kartu ini. Seperti yang aku bilang di awal, aku tadi sempat singgung soal mungkin kamu dengan pasangan kamu ini tuh sempat ada masalah, sempat ada konflik. Apakah masih layak nih Mbak untuk mempertahankan hubungan ini atau memaafkan orang ini? Menurutku masih cukup layak banget ya. Terutama di sini kamu udah ketemu dengan seseorang yang mau bekerja sama dengan kamu. Nggak dipaksa dia kerjasamanya. Kayak dia tuh bisa menjalankan tanggung jawabnya sendiri di dalam hubungan ini tanpa kamu harus mengingatkannya. So, that's a good thing. So, menurutku kalau misalnya kita ngeliat kartu ini sih cukup worth it ya Aries ya. Kemudian ada kartu True Love dan Very Soon. True Love di sini mungkin memberikan semacam indikasi lain bahwasanya kamu dan orang ini sebenarnya bisa saling mencintai banget ya Aries ya, bisa saling memaknai kehadiran masing-masing. Tinggal gimana caranya kalian di sini benar-benar nyaman dengan satu sama lain dulu. Bisa menyadari gitu ya bahwasanya wah ternyata orang ini memang cocok nih sama gue kayak gitu ya, karena nggak semua orang akan menyadari value sesuatu, dan kadang beberapa orang harus kehilangan dulu ya baru dia bisa menyadari value atau nilai sesuatu di dalam hidupnya, dan jangan sampai itu kejadian dulu ya sama kamu Aries. Kemudian ada kartu Very Soon, seperti yang aku bilang mungkin ada sebagian dari kamu di sini yang akan segera menikah di tahun 2026. Aku doakan semoga lancar ya Aries ya untuk rencananya kalau misalnya memang seperti itu adanya. Oke. So kita lanjut di sini Aries untuk yang single. Here we go.
Seven of Swords, Four of Wands, Three of Cups, kemudian ada di Hierophant. Kartu bawah di sini Aries ada Eight of Swords. Sorry ya guys ya, aku belum bisa ngomong keras-keras di sini karena aku abis sakit kemarin, makanya ini uploadnya itu ketunda banget ya. Dimaklumin aja kalau misalnya di pertengahan video aku sering kayak batuk gitu ya. So Aries mungkin kamu di sini ada dekat dengan seseorang ya, atau mungkin di sini kamu lagi memikirkan satu individu spesifik nih. Bagi Aries yang single, mungkin kalian di sini temenan, atau bisa jadi kalian di sini kayak kenalan gitu ya. Nggak ada status romantis lah, nggak pacarnya kamu, nggak juga mantan. Dan bagi sebagian dari kamu ini bisa jadi mantan sih ya, tapi sih aku ngelihatnya ini lebih ke kenalan kamu yang sekarang atau temennya kamu. Kamu ngerasa bener-bener cocok sama orang ini, kamu ngerasa ketika kamu ngomong sama orang ini, ketika kamu bersama dengan orang ini, banyak hal yang kamu ngerasa klik aja sama orang ini. Atau bisa jadi bagi sebagian dari kamu nggak tahu, nyaman aja gitu loh. There's no specific reason, nggak ada alasan spesifik di sini kenapa kamu tuh nyaman sama orang ini. Nggak bisa dijelaskan secara logika gitu ya. Ada chemistry yang kuat antara kamu dengan seseorang di sini Aries. Masalahnya adalah seperti yang aku bilang tadi, mungkin ketika kamu di sini dekat sama orang ini, kamu mulai timbul di sini keinginan atau perasaan di sini untuk memiliki orang ini sebagai pasangan romantis yang kamu kayak pacar gitu ya, atau suami istri. Dan itu yang bikin kamu di sini jadi dilema sebenarnya Aries. Di satu sisi, kamu ngerasa kayaknya kok susah banget gitu loh untuk tetap berteman sama orang ini, untuk keeping up sama orang ini, karena gue udah ngerasain sesuatu yang lebih nimba sama orang ini, kayak gitu ya Aries ya. So Eight of Swords, kamu ngerasa terpenjara, kamu gak mau kehilangan orang ini, tapi di sisi lain kamu juga kesulitan gitu loh untuk menahan diri kamu untuk gak bersikap berbeda kepada orang ini ya Aries ya. Aku bisa ngerti sih, ada beberapa temanku Aries ya. Dan Aries pula yang kita bicarakan di sini ya. Aries adalah orang-orang yang ada satu lagu Ariana Grande yang bilang kayak gini, I want it, I got it. Aku lupa judulnya, Seven Rings kalau nggak salah, I don't know. Tapi itulah yang bisa istilahnya menggambarkan sosok Aries ya, orang-orang yang benar-benar kalau misalnya mereka tuh mau, mereka tuh harus dapet. Nah di situasi ini aku bisa ngerti, makanya aku bilang aku ngerti situasinya kamu seperti apa Aries. Tapi masalahnya di sini ada kartu Three of Cups guys. So ada beberapa skenario-nya lagi nih bagi sebagian dari kamu nih di luar sana. Skenario pertama bisa jadi ini kayaknya kamu mungkin tetap berteman sama orang ini ya, belum ada perubahan signifikan antara kamu dengan orang ini, khususnya di bulan Juni. Kamu mungkin pengen personal reading kalau misalnya kamu di sini pengen sesuatu yang lebih spesifik buat kamunya. Cuman memang kayaknya belum ada sebuah perubahan yang signifikan ya antara kamu dengan orang ini Aries. Nah, kalau misalnya memang belum ada perubahan yang signifikan, bukan berarti kamu di sini harus menyerah ya, karena di sini sarannya adalah kartu di Hierophant. So have faith ya, kamu di sini harus bersabar di dalam situasi ini, karena mungkin hubungan kamu atau koneksi kamu dengan orang ini memang butuh waktu untuk berproses Aries. Nah, skenario berikutnya aku sih ngeliat di sini orang ini mungkin sudah punya pacar ya Aries ya, atau bisa jadi dia ada ngedeketin yang lain juga, sehingga ketika dia di sini memprospek kamu atau mungkin ngedeketin kamu gitu ya, dia juga melakukan hal itu kepada yang lain, sehingga kamu di sini mungkin ngerasa kayak ih gue murahan banget gitu loh. Tapi tau gak sih Aries, ketika di sini muncul kartu sarannya di Hierophant, aku sih ngelihat kamu tuh kayak lebih diunggulkan gitu loh. Jadi walaupun orang ini punya opsi, kamu tuh lebih diunggulkan. Kayak kamu tuh mungkin jadi prioritas. Oke? Kita coba klarifikasi dulu ya Aries ya, untuk ngelihat tambahan informasi yang mungkin bisa aku sampaikan ke kamu ya.
Oke, Aries. Ya, aku sih ngerasa kamu akan tetap berteman sama orang ini, belum akan ada perubahan yang signifikan, ya. Dan apakah dia akan memilih kamu? Aku sih ngerasa belum ya dalam waktu dekat ini. Bisa jadi di bulan Juli kita akan coba lihat update dari love reading-nya di bulan Juli nanti. Hanya saja kalau aku ngeliat kartu di Hierophant, besar kemungkinannya kamu akan dipilih karena memang kartu di sini menyarankan kamu untuk have faith atau punya semacam keyakinan ya bahwasanya hubungan ini atau koneksi ini bisa berhasil. Nah, skenario berikutnya, kalau misalnya ini adalah temannya kamu, apakah kalian di sini akan ada perubahan yang signifikan hubungannya? Aku sih ngerasa belum ya, Aries ya, seperti yang aku bilang, kalian mungkin masih akan tetap berteman aja dulu nih dalam waktu dekat ini, khususnya di bulan Juni ini. Tapi itu bukan serta-merta di sini menyarankan kamu untuk langsung menyerah dengan hubungan ini karena memang ada tendensi seperti itu. Kamu langsung kayak, oh ya udah deh mbak, kalau misalnya memang gak ada kesempatan gitu ya. Saranku jangan ya Aries ya, karena aku sih ngelihat terlalu dini bagi kamu untuk ngejudge orang ini. Tapi kalau misalnya kamu punya semacam prinsip yang kuat bahwasanya gue nggak mau nunggu mbak, gue pengen jadi prioritas, ya udah mungkin memang bukan orang ini buat kamu, oke? Aku juga ngelihat skenario lainnya di mana ini mantan ya Aries ya. Aku ngelihat di sini ada keraguan di diri kamu untuk apakah ingin menunggu orang ini atau tidak. Kamu berada di persimpangan jalan. Di simpang kanan kamu di sini udah pengen lanjut dengan hidupmu, nyari yang lain. Di simpang kiri kamu ngerasa kayaknya masih ada kesempatan nih untuk nungguin orang ini gitu ya. Nah, apa yang harus saya lakukan, Mbak? Di sini ada kartu di Hierophant balik lagi. Aku sih ngerasa kamu harus ambil simpang kiri ya. Simpang kiri seperti yang aku bilang tadi, bahwasanya kamu harus punya keyakinan bahwasanya hubungan kalian bisa berhasil, koneksi kalian bisa berhasil, usahakan yang terbaik. Karena sih aku sih ngeliat di sini kesempatannya ada, ya kesempatannya masih ada. Hanya saja memang aku ngeliat di sini kalau misalnya ini memang mantan, dia itu belum akan langsung komit gitu loh. Ya, dia mungkin masih berinteraksi ringan sama kamunya. Dia itu masih kayak gimana cara bilangnya? Masih nge-friendzonin kamu lah. Aku ngeliat di sini Aries. Apakah itu red flags? Ya enggak juga sih. Kadang tau nggak sih guys, yang bikin seseorang itu jadi red flags karena ekspektasi kita. Dalam beberapa kasus ya, nggak semua kasus. Kita udah berekspektasi besar. Aku harus nikah tahun ini. Dia harus nembak gue di bulan ini gitu ya. Itu target kamu sendiri. Sedangkan dia mungkin belum siap. Sedangkan dia di sini mungkin belum punya tujuan ke sana. Jadi sesederhana ada perbedaan tujuan aja, atau ada perbedaan visi dan misi, atau mungkin kalian komunikasinya kurang aja. Kamu berharap dia itu jadi anak indigo gitu ya, bisa baca pikiran kamu, atau punya sixth sense gitu ya, dia bakal bisa baca pikiran kamu. Ya nggak mungkin. Kamu pasti akan kecewa. Oke. Nah di sini sih aku ngelihat sebenarnya orang ini nggak punya niat jahat. Cuman mungkin memang butuh proses bagi orang ini untuk benar-benar menyeimbangkan lah ya hubungannya bersama kamu, atau kepikiran untuk sesuatu yang lebih dengan kamunya. Oke. Kita lihat di sini oracle cards-nya Aries ya, antara kamu dengan orang ini. Make the effort. Oh, this could be the one. Very soon. So di sini ada kartu make the effort, this could be the one, dan very soon. This could be the one ini tuh kayak memberikan semacam petunjuk bahwasanya orang ini memang cukup potensial dengan kamunya. Ya, jadi ini memang ada potensinya antara kamu dengan orang ini. Jadi bersabarlah, nikmati prosesnya. Hubungan yang terburu-buru itu nggak akan menentukan kelanggengan juga ke depannya. So just do you, lakukan apa itu yang perlu kamu lakukan dengan orang ini, berproses, make the effort. Very soon, aku sih ngerasa di sini ini bisa banget untuk sesuatu yang lebih antara kamu dengan orang ini ya Aries ya. Oke. Jadi no worries lah ya guys ya.
So guys, ini adalah hasil readingan kamu Aries di video kali ini. Aku harap bisa membantu. Terima kasih guys sudah nonton dan semoga nanti kita ketemu lagi di video berikutnya. Oke, bye.